صلى الله على محمد صلى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama kita muliakan dan kita hormati seluruh serta segenap para alim ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Ustadz Gus Muhib hafizahullah wa ra'ah wa nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Juga hadir bersama kita Ustadz Toto, Ustadz Tito, Ustadz Rijal, Ustadz Khairul, Ustadz Mahyin, beserta para asatidzah dan tokoh masyarakat yang lainnya yang mohon maaf namanya tidak disebutkan satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-faqir kepada beliau semua. Kita doakan para alim ulama kita, para asatidzah kita, para guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, panjang umur dalam taat, diberkahi hidupnya di dunia hingga akhirat, dan diberikan keistiqomahan untuk selalu mendoakan kita dan membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Malam hari ini Allah kumpulkan kita di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini menjadi wasilah perantara sebab yang tadinya nggak kenal bisa jadi saling kenal, yang sudah kenal tapi belum akrab bisa jadi akrab. Karena kalau sudah sama-sama akrab akan mudah, gampang, enteng, dan tidak ragu-ragu lagi untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, insya Allah. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan kalian saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Karenanya mudah-mudahan sekali lagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab eratnya ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita sudah berada di malam ke-26 ya dari acara Maulid Arba'in. Yang jadi pertanyaan selama 26 malam, apa yang udah kita dapetin dalam acara Maulid Arba'in ini? Jangan cuma sekedar kacang rebus ya, jeruk, lontong. Jangan sekedar cuma ngomong doang, ngobrol doang, ketawa ketiwi, terus pulang selesai. Apa yang udah kita dapetin? Udah semakin kenal nggak sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Udah semakin semangat nggak mengamalkan sunnah-sunnahnya? Mata maratul ihtifal illam tital. Nggak ada yang paling baik dalam acara kecuali mengamalkan apa yang kita dapatkan dari acara tersebut. Acara yang sukses bukan acara yang paling meriah, bukan. Acara yang sukses bukan acara yang paling banyak hadirnya, bukan. Acara yang sukses bukan yang paling enak makannya, bukan. Tapi acara yang sukses adalah acara yang kita pulang dari acara tersebut semakin semangat ibadah, semakin bertakwa kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang diharapin. Pulang dari acara Arba'in ini kita bisa makin semangat mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakai sendal udah mulai dari kanan, kalau
pakai tangan kiri lagi, jangan pakai berdiri lagi. Kalau minum 3 kali napas, baca doanya, baca doa selesai minum juga, masuk ke rumah kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, keluarkan yang enteng-enteng aja dulu, biar kita mendapatkan athar atau bekas dari hadirnya kita ke acara-acara maulid semacam ini. Bawa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah kita masing-masing, keluarga kita, anak-anak kita, ke istri kita, ke keluarga-keluarga kita. Bukan cuma sekedar kita kumpul terus tawa ketiwi, ngobrol ini itu, ngalor ngidur, makan-makan, habis itu pulang selesai. Sayang-sayang ya kita 40 malam yang kesemutan, yang habisan tidur ya, yang dari tadi udah mikirin kapan selesainya, sayang. Tapi insya Allah kumpulnya kita di sini nggak bakal sia-sia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang niat, yang kagak niat, yang benar-benar ikhlas atau nggak ikhlas, kumpulnya kita dalam acara-acara semacam ini nggak bakal disia-siain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bakal. Kita udah hadir ke majlis-majlis semacam ini aja udah untung banget. Jangan pakai segala. Apa sih perubahannya kita di rumah? Itu bonusnya. Apa sih terus kita dapat hadir ke majlis begitu? Apa sih yang kita untungin di majlis-majlis semacam ini? Duduknya kita di majlis semacam ini aja udah untung banget, karena nggak semua orang digerakkan hatinya, dientengkan langkahnya, dibetahin terus bisa mau duduk ke majlis-majlis semacam ini. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita semua istiqomah hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, acara Arba'in ini, Maulid Arba'in ini salah satu mengekspresikan rasa syukur, gembira, senang atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian daerah ada yang ngadain 12 malam, bahkan di daerah lain, di daerah Bangka Belitung itu, kalau udah datang bulan Maulid itu disebutnya bulan Lebaran. Jadi Lebaran di sana ada 2, ada Lebaran Idul Fitri, ada Lebaran Maulid. Jadi di sana itu kalau udah datang bulan Maulid, udah kayak Lebaran. Rumah-rumah open house, orang dari mana-mana pada mudik untuk silaturahmi, makan-makan, untuk berkumpul dengan keluarga, dengan kerabat, sahabat, tetangga, kayak Lebaran. Itu juga salah satu ekspresi mereka atas cinta mereka, atas rasa syukur mereka, bergembira mereka, senang mereka atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita diperintahkan oleh Allah untuk senang, bergembira, girang, bersyukur atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatmu atas karunia dan rahmat yang Allah berikan, hendaknya mereka bergembira. Karunia Allah banyak, rahmatnya Allah juga luas, tapi karunia dan rahmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita yaitu adanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab adanya Nabi kita tahu Islam, sebab adanya Nabi kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Bahkan sebab adanya Nabi, akhirnya Allah ciptakan alam semesta termasuk kita. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflah. Kalau bukan karenamu wahai Nabi, kalau bukan karenamu wahai Rasul, kalau bukan karenamu wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Allah ciptain surga, Allah ciptain neraka, Allah ciptain malaikat, Allah ciptain manusia, Allah ciptain jin, Allah ciptain hewan, Allah ciptain dunia, Allah ciptain alam semesta ini sebab Allah ingin menciptakan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam Maulid Simtud Duror, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau bilang, al-qaul isyaratun wa antal maqsud. Alam semesta ini cuma isyarat, tapi tujuan intinya adalah engkau wahai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Maulid Simtud Duror juga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau menukil hadis,
dari Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah nanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni an awwal syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya." Wahai Rasulullah, wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepadaku apa sih makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan yang lainnya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nurun nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Wahai Jabir, ketahuilah bahwa sebelum Allah ciptakan seluruh makhluk, Allah Subhanahu wa taala lebih dulu menciptakan cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu tafara'a khalqan ba'da khalqin fi ma hadatha wa ma taqaddam. Dari cahaya Nabi inilah akhirnya Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Makhluk-makhluk yang lainnya baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Seluruh semesta ini termasuk kita-kita, yaitu ada berkat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita bersyukur, gembira, senang, girang atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nggak bakal disia-siain rasa gembiranya kita. Kita kalau punya kambing aja, kambing, kenal kambing ya? Kenalan di mana kambing? Tahu kambing ya, tahu. Kita punya kambing, kambing kita beranak, kita senangnya luar biasa. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir terus kita enggak senang, terus kita enggak gembira, terus kita enggak bersyukur, apalagi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa gembira kita, rasa senang kita, rasa syukur kita dengan kita ekspresikan, termasuk mengadakan acara Maulid Arba'in ini enggak bakal disia-siain sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan kita lupa pernah kumpul di sini, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala enggak bakal lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil lupa. Allah pasti ganjar rasa senang kita, rasa gembira kita, rasa girang kita, rasa bersyukur kita atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita yang beriman, yang Islam, yang cinta kepada Nabi dalam hati kita, orang kafir sekalipun gembira atas kelahiran Nabi, senang, girang, itu Allah Subhanahu wa ta'ala nggak lupain. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Abu Lahab ini kan nggak beriman, bukan Islam, bahkan menghalang-halangi dakwah Nabi, memusuhi Nabi, sampai akhirnya mati dalam keadaan kafir. Ketika Abu Lahab mati wafat dalam keadaan tidak beriman, itu orang-orang terdekatnya banyak yang mimpi ketemu Abu Lahab dalam neraka, tapi Allah ringanin di setiap hari Seninnya. Di setiap hari Seninnya Abu Lahab diringanin siksaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah nyatakan dalam Al-Quran bahwa Abu Lahab ini ahli neraka, dan ayatnya insya Allah kita udah hafal semua, soalnya ini ayat pendek, sering kita baca dalam sholat ya. Tabbat yada Abi Lahabin ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal habib wa imratu hammalatal fi jidha hablum. Jelas Allah nyatakan bahwa Abu Lahab ini pasti bakal masuk neraka. Tapi ternyata dalam riwayat Bukhari bahwa orang-orang terdekatnya Abu Lahab setelah Abu Lahab wafat mati dalam keadaan kafir, mimpi ketemu Abu Lahab di setiap hari Seninnya diringanin sama Allah Subhanahu wa ta'ala siksaannya. Ditanya, wahai Abu Lahab, kok bisa Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan siksaanmu di setiap hari Senin? Ya, walaupun saya ahli neraka, mati dalam keadaan bukan beragama Islam dan tidak beriman, tapi waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, saya gembira, senang, girang. Saking girangnya, Tuwaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab, yang ngasih kabar, wahai Abu Lahab, wahai tuanku, keponakanmu Muhammad bin Abdullah telah lahir. Waktu dapat kabar dari Tuwaibah, saking gembiranya, saking senangnya, itu Abu Lahab langsung memerdekakan Tuwaibah al-Aslamiyah secara cuma-cuma. Nah, berkat rasa gembira tersebut, berkat rasa senang tersebut, berkat dia girang sama lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala meringankan Abu Lahab siksaannya di setiap hari Senin. Lalu apalagi kita orang Islam beriman, dan insya Allah dalam hati kita ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Syekh Syams Muhammad bin Nasiruddin, beliau bilang, "Idza kana hadza kafir ja'a dhammuhu wa tabat jadahu fil jahim mukhallada ata'annahu fi yaumil itsnin da'iman
lisururi Ahmad yukhaffifu anhu lisururi Ahmad wa ma dhanna bi Abdillah kana amruhu bi Ahmad masrura wa mata muwahhida. Kalau saja Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir gara-gara senang gembira atas kelahiran Nabi diringanin sama Allah di setiap hari Seninnya dari siksaannya di neraka, lalu bagaimana orang Islam, orang yang beriman terus cinta kepada Nabi, girang gembira bersyukur atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah nggak bakal sia-siain gembiranya kita, senangnya kita, girangnya kita, rasa syukurnya kita, termasuk dengan mengadakan acara-acara seperti ini, yaitu acara Maulid Arba'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda untuk kita semua, baik yang mengadakan ataupun yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kumpulnya kita di sini ngedengerin pembacaan Maulid dari Barzanji. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Ni'matul Kubra, beliau bilang, "Ma min baitin aw masjidin aw mahillatin quri'a fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikah dzalikal bait aw masjid aw mahillah wa sallatil malaika ahla dzalikal makan wa ammahumullah birrahmah waridwan." Kata beliau, tidaklah satu tempat, baik itu rumah, musola, masjid atau gang seperti ini atau tempat apapun, di situ dibacain Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para malaikat akan kumpul ke tempat tersebut. Ini mungkin kalau mata batin kita dibuka, nih malaikat lagi pada kumpul nih. Tapi tentunya bukan malaikat maut ya. Kalau malaikat maut kabur semua kita. Malaikat rahmat yang kumpul. Ngapain itu malaikat rahmat kumpul? Sallatil malaika ahla dzalikal makan. Itu malaikat bersolawat kepada orang-orang yang hadir di tempat tersebut. Sholawat dari malaikat artinya istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang hadir di dalam acara yang di dalamnya dibacakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nih yang selama ini mungkin main judi slot ya, ini juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala asal nggak diulang lagi. Asal nggak diulang lagi. Mungkin tim hadro yang pacaran nih, yang di pacaran juga mudah-mudahan biar putus. Amin. Amin. Yang main judi slot mudah-mudahan biar bangkrut. Amin. 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 Kita rabbal alamin. Dan insyaallah dosa-dosa kita bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena malaikat yang minta ampunan. Dan enggak sampai di situ kata beliau. Wa ammahumullah birrahmah waridwan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya, kasih sayangnya dan ridhonya kepada orang-orang yang hadir secara umum. Ammahumullah secara umum. Artinya apa? Artinya yang niat hadir atau kagak hadir. Kan ada yang nggak niat hadirnya karena mungkin tetangga nggak enak kali ya, atau mungkin diajak temennya di WA-in mulu, japriin mulu, atau mungkin ngarah pengen ngobrol doang kan situ, atau mungkin ngarah pengen makan-makan doang, atau niat-niat yang lain. Secara umum kata beliau, Allah bakal berikan rahmatnya dan Allah Subhanahu wa taala akan ridhoi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kalau kita ngandelin amal, berapa sih amal kita ya, tapi alhamdulillah berkat hadirnya kita perayaan Maulid seperti ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang disebutkan juga dalam kisah di zaman Harun ar-Rasyid. Di zaman Harun ar-Rasyid ada anak muda yang kerjaannya berbuat dosa, bermaksiat, melakukan kemungkaran, apa aja perbuatan dosa dilakuin sama dia. Sampai-sampai orang sekitar itu menganggap ini orang yang kotor, orang yang banyak maksiat, yang banyak berbuat dosa, udah nggak dianggap, dipandang sebelah mata. Tapi setiap datang bulan Rabiul Awal, ini orang rapi-rapi, pakai pakaian yang rapi, pakai uangnya, terus ngadain maulid di tempatnya. Di setiap tahunnya dia ulang begitu. Maksiat lagi di bulan lain. Begitu Rabiul Awal dia rapi-rapi, dia bersih-bersih, tobat, dia bikin maulid. Lewat Rabiul Awal begitu lagi, terus tiap tahun sampai akhirnya ini orang meninggal dunia. Begitu meninggal dunia ya namanya ahli maksiat, orang dosa, nggak banyak yang pengen ngantar jenazahnya. Tapi ternyata ada hatib, suara tanpa wujud yang bilang, ya ahlal basra di Basra, ihdiru washhidu janazah wali min awliyaillah fa innahu azizun indi. Wahai ahli Basra, wahai orang-orang Basra,
Hadirlah dan saksikanlah jenazah seorang wali kekasih Allah di antara kekasih-kekasihnya Allah yang sekarang wafat. Ikut sholatin, ikut kuburin. Orang-orang akhirnya rame-rame datang ke itu jenazah, ikut nyolatin, ikut kuburin. Begitu malamnya banyak orang yang mimpi ketemu si ahli maksiat ini dalam surga, dalam keadaan penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga. Ditanya, bimanil talfahadil fadilah, kok bisa engkau mendapatkan kemuliaan ini? Kata si ahli maksiat ini, ya memang saya dulu banyak berbuat dosa, banyak bermaksiat, banyak melakukan kemunkaran. Tapi ketika bulan Rabiul Awal, saya tobat sama Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya aku dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan Allah muliakan aku masuk ke dalam surganya. Alhamdulillah. Tapi jangan dijadiin dalil ya di sini ya. Oh, udah hadir maulid ini. Jangan. Ini 1:1000 yang begini. Jangan pakai dijadiin dalil, cuman motivasi untuk kita hadir. Selain kita menjalankan perintah dari Allah untuk bergembira, senang, bersyukur atas kelahiran Nabi, banyak sekali faedah keutamaan hadirnya kita ke acaraan perayaan maulid semacam ini. Sampai jam berapa ini kira-kira? Nah ini setengah 10, udah setengah 10 berarti ya. Udah, yang terakhir biar kita pulang, yang penting ngamalin sunnah-sunnah Nabi. Dan minimal kita pulang dari acara Arba'in Camp ini bawa oleh-oleh. Bukan oleh-oleh makanannya doang, bukan. Sampai kadang-kadang aqua dimasukin ke tas kadang-kadang ya. Sampai aqua dimasukin juga. Oleh-oleh biar tambah cinta kita kepada Nabi. Semakin kita kenal sama Nabi, apalagi alhamdulillah Gus Muhib suka nerangin ya pasal demi pasal daripada kitab Barzanji tentang Nabi SAW. Karena tak kenal maka tak sayang. Tanda daripada kita sayang kepada Nabi, cinta kepada Nabi, kita banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Itu salah satu tandanya. Sebab dikatakan idza ahabba syai'an katuradiku. Kalau kita cinta kepada sesuatu, pasti kita bakal sering nyebut-nyebut sesuatu tersebut. Kita cinta sama dunia, kita bakal sering nyebutin dunia mulu omongannya. Kalau kita cinta sama jabatan kita, yang kita omong jabatan mulu. Kita cinta sama perempuan, yang diomongin perempuan itu mulu. Kita cinta sama sesuatu pasti sering disebutin. Nah begitu juga kalau kita cinta kepada Nabi SAW, salah satu tandanya pasti kita bakal sering bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Solawat banyak, macam-macamnya sirohnya. Tapi Al-Fakir di sini pengen bagi-bagi keberkahan solawat, karena ini solawat mujarab berkah dan Al-Fakir ngalamin sendiri. Dan ini Al-Fakir alhamdulillah tahadutan bin nikmat dapat solawat ini dari guru Al-Fakir langsung, Abuya Habib Segaf bin Hasan Baharun. Beliau masih hidup, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya. Ini solawat namanya solawat Bushra. Beliau bermimpi Rasulullah SAW. Dan saat Al-Fakir masih mondok di sono, beliau langsung mengijazahkan kepada murid-muridnya, termasuk di situ ada Al-Fakir. Dan Al-Fakir nggak mau dapat keberkahannya, mujarabnya ini sholawat sendirian. Makanya Al-Fakir pengen bagi-bagi semua yang hadir pada malam hari ini. Yang penting diamalin, biar bawa oleh-oleh dari maulid Arba'in tahun ini. Insya Allah sebagian jamaah mungkin udah banyak yang tahu ini sholawat, udah nggak asing lagi, sholawat Bushra ya. Tapi yang belum tahu bisa cari tahu, gampang di YouTube ada, di internet ada, dan insya Allah di sini kita baca rame-rame. Setuju? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Sebagaimana beliau guru Al-Fakir mengijazahkan kepada Al-Fakir, maka Al-Fakir juga mengijazahkan ke semua yang hadir pada malam hari ini. Ajastukum hadhil ijazah. Itu ijazah. Nah, yuk sama-sama kita sholawat Bushra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa
وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشر بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Mungkin itu saja dari Al-Bagir. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.